Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk dianalisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya kembali ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, sharing bareng dan juga belajar bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Asset Sekuritas. Tapi kita sudah telah melewati tanggal 24 Oktober yang dimana program minimal deposit 5 juta telah berakhir. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin bergabung bersama kita ada program terakhir teman-teman, yaitu di tanggal 28, 29, 30, yang dimana bagi teman-teman yang register di tanggal tersebut, teman-teman bisa mendapatkan program minimal deposit kembali 5 juta. Hanya di 3 tanggal tersebut, yaitu di tanggal 28, 29, 30. Selebihnya kita akan tidak mendapatkan program lagi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan program minimal deposit 5 juta, teman-teman boleh langsung komunikasi dengan kita. Nanti teman-teman akan kita pandu bagaimana cara membuka akun Mirai Asset Sekuritas. Dan ketika teman-teman bergabung bersama kita, nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam grup WhatsApp yang dimana grup WhatsApp ini menjadi suatu wadah untuk teman-teman bisa saling berkomunikasi, bisa saling sharing, dan juga bisa saling berbagi informasi, teman-teman. Jadi di sini kita ada grup yang bisa untuk berkomunikasi dan satu grup juga untuk hanya saya aja yang bisa men-sharingkan apa-apa aja yang bisa teman-teman perhatikan. Misalnya seperti berita-berita yang up to date atau saham-saham apa aja yang menarik. Jadi saya selalu share biasanya di grup yang VIP ini. Jadi kita ada share Bukalapak, ada BJBR, ada BRMS dan lain-lain. Masih banyak, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi-informasinya yang seperti grup WhatsApp, teman-teman boleh langsung bergabung dengan kita, gitu, oke? Nah, di sini kita akan forecasting terlebih dahulu untuk indeks IHSG kita, supaya kita tahu langkah apa yang akan kita gunakan di beberapa hari ke depan, teman-teman. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tidak bosan-bosannya, ketika teman-teman itu, sebentar saya tutup dulu WhatsApp-nya, ketika teman-teman ingin masuk ke dalam pasar kita, teman-teman tuh harus mempunyai ilustrasi itu teman-teman seperti seorang nelayan gitu, yang dimana ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah ikan atau menangkap ikan, hal yang pertama kali kita lakukan adalah melihat cuaca. Karena apa? Kita nggak akan mungkin atau kita nggak inginkan kita berlayar ternyata cuacanya badai. Itu sangat berbahaya untuk kita ketika berlayar, teman-teman. Jadi sama juga dengan ketika teman-teman ingin entry di market, teman-teman lihat dulu indeksnya sedang berada di area mana. Karena apa? Eee, itu mengapresiasikan pergerakan seluruh pergerakan saham, teman-teman. Jadi indeks itu mengapresiasikan seluruh pergerakan saham. Jadi ketika indeks kita benar-benar berada di area resisten levelnya, ya besar kemungkinan saham-sahamnya juga dekat dengan area resisten levelnya. Tapi teman-teman juga harus mengerti ya, bahwasanya misalnya teman-teman ingin trading, teman-teman menganalisa komposit dulu, tapi jangan sampai teman-teman udah menganalisa kompositnya indeks kita, tapi tradingnya di saham sico atau di saham yang ya market cap kecil gitu, yang sahamnya gampang di pump and dump. Jadi ya itu nggak make sense juga, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin trading di saham yang bagus, teman-teman wajib lihat indeks kita. Tapi kalau teman-teman scalpingan atau tradingnya dengan saham-saham yang berlapis tiga atau saham-saham gorengan, maaf cakapnya, ya teman-teman nggak perlu terlalu memperlihatkan indeks kita karena ya saham seperti itu gampang di pump and dump oleh beberapa pihak. Jadi teman-teman hanya perlu melihat money flow-nya seperti apa gitu. Jadi untuk komposit kita seperti yang teman-teman perhatikan kalau kita lihat di perdagangan hari ini, dia ditutup minus menipis 0,07%. Jadi dia sempat hampir menyentuh area supply level kita sebenarnya di level harga 7.130. Tapi karena jaraknya hanya 30 poin saja, jadi kita anggap dia telah menyentuh area ini atau orderannya telah masuk ke area ini, teman-teman. Jadi wajar-wajar aja ada suatu koreksi yang akan terjadi mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tapi kita mempunyai forecasting-nya itu setidaknya dia akan kejar area 6950 atau sampai 6986 ini, teman-teman. Jadi kita punya forecasting itu setidaknya dia akan jemput orderan dulu ke area ini. Ini merupakan area demand level untuk komposit kita. Baru dia akan kejar area resistennya kembali, teman-teman. Mungkin dia akan break.
mungkin dia akan break dan dia coba menguji lagi kembali area resistance become supportnya dan dia akan terus rally gitu. Jadi kita mempunyai forecasting yang positif untuk pergerakan komposit kita, teman-teman. Jadi perhatikan aja area demand level komposit kita memang ada di level harga 6953 sampai 6986. Namun kalau seandainya beberapa hari waktu ke depan dia break area demand level yang telah kita tandakan, ya besar kemungkinan dia akan kembali masuk ke area yang telah kita tandakan di bottoming-nya gitu. Jadi itu sebenarnya cukup buruk ya kalau seandainya dia break di bawah 6953 ini. Karena ya structure marketnya bisa rusak, teman-teman. Karena di sini kalau kita perhatikan secara minor trennya, ada potensi dia akan coba up. Setidaknya akan kejar area resistennya, teman-teman. Setidaknya kejar 7.300 sampai 7372 ini gitu. Jadi kalau seandainya dia break, besar kemungkinan dia akan membuat all time high. Kita mempunyai forecasting itu sampai akhir tahun positif untuk indeks kita, tapi kalau untuk tahun depan kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa pergerakan indeks kita sampai akhir Desember ini. Baru kita bisa lihat forecasting di tahun 2023-nya. Jadi sebenarnya kita punya batas waktu tuh sekitar bulan 11, bulan 12, kurang lebih 2 bulan lagi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di market. Cari saham-saham yang biasanya seperti eh, terjadi window dressing, teman-teman. Biasanya dia sangat aktif di bulan Desember. Kalau saya perhatikan selama saya trading, saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan tuh ada Pegas, ada saham-saham seperti SCMA, ada BTPS dan lain-lain. Masih banyak saham-saham window dressing yang selalu rally ya. Salah satunya juga SMGR. Itu biasanya di window dressing saham-saham tersebut selalu rally, teman-teman. Jadi perhatikan aja di mana area demand-nya yang bisa teman-teman entry, baru coba hold sahamnya gitu, karena indeks kita sudah menunjukkan tendensi dia akan coba rally ke atas gitu. Oke. Nah, kita langsung saja saham pertama yang akan kita analisakan ada saham Toba. Kita lihat saham Toba. Kita lihat dari daily time frame-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita dapati sebenarnya Toba ini secara major trend-nya sangat terlihat jelas dia sedang berada dalam fase bearish, teman-teman. Dia masih berada dalam fase bearish dan juga secara structure market juga belum menunjukkan ada sebuah potensi dia untuk coba reversal, teman-teman. Belum ada sebuah tendensi atau ciri-ciri dia coba reversal. Nah, kalau kita turunkan time frame ke H4, kita coba melihat di sini dia naik namun tidak dengan momentum yang kuat. Besar kemungkinan dia akan seperti membuat pola double bottom seperti, teman-teman. Jadi kita eh, melihatnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Toba, saya melihatnya ini area yang jauh lebih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kemungkinan besar dia akan kejar area demand level yang di sini lagi, teman-teman. Kemungkinan besar. Kalau kita lihat daily, sebentar ya. Nah, kalau kita lihat daily di sini orderannya sudah cukup jauh kosong dari tahun 2021. Jadi cukup menarik area ini. Teman-teman boleh perhatikan kalau seandainya dia masuk ke area ini, kita tandakan dulu. Area 650 sampai 630. Teman-teman boleh entry karena justru kita menunggu dia benar-benar masuk ke area ini dan teman-teman bisa entry. Kalau dia masuk ke area sini berarti dia potensi untuk membuat pola double bottom, teman-teman. Misalnya kita punya forecasting menunggu dia masuk ke sini, berarti dia akan membuat bottom 1, bottom 2, ya kan? Baru dia akan rally. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk saham Toba, ini area demand level kita. Jadi demand level kita tuh ada di level harga 650 sampai 630 gitu. Kita tandakan sebentar. Demand level kita ada di sini. Jadi bagi teman-teman yang sedang pantau Toba, perhatikan area demand levelnya. Jadi kalau seandainya dia memasuki area tersebut, teman-teman boleh entry, tapi harus ingat segala sesuatu yang teman-teman jalankan ada resikonya. Makanya saya selalu ingatkan kepada teman-teman ketika ingin entry dalam suatu emiten, selalu ukur dulu resikonya, teman-teman. Selalu ukur dulu resikonya. Karena apa? Seorang trader profesional tuh yang paling mereka hal yang paling mereka sering perhatikan adalah bukan masalah akurasi analisa mereka, tapi bagaimana mereka bisa mengukur risk to reward ratio gitu. Jadi perhatikan aja, ketika dia masuk ke 650, ukur resikonya di bawah 630 ada berapa persen, teman-teman. Misalnya gini, dia masuk 650, stop loss kita katakan sekitar 4%. Ya udah,
Teman-teman ukur dengan rupiah teman-teman itu 4%-nya berapa teman-teman bisa hilang. Kita katakan 400.000. Ya udah, berarti teman-teman masuknya 10 juta gitu. Jangan lebih. Jangan nanti teman-teman ukur 4%, oh risknya kecil hanya 4%, tapi dana yang teman-teman masukkan 100 juta, ya itu udah merusak money management teman-teman gitu. Itu cukup buruk nanti untuk risk to reward ratio teman-teman. Jadi perhatikan ketika teman-teman entry itu, lihat areanya, ukur risikonya, masuk secara risk to reward ratio trading plan kita, baru teman-teman bisa jalankan gitu, oke? Ini untuk Toba ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Toba, perhatikan demand levelnya tuh di 630 sampai 650. Selanjutnya saham Friend. Kita lihat saham Friend. Untuk Friend sendiri sebenarnya masih sesuai forecasting kita. Jadi kita belum ada melakukan adjustment atau penyesuaian karena teman-teman perhatikan sebenarnya masih menarik untuk Friend. Teman-teman perhatikan sebentar ya, MACD-nya malah kembali seperti itu. Kita ambil sebentar MACD. Sebenarnya saya juga nggak terlalu melihatkan MACD ini, namun hanya untuk tools tambahan aja. Jadi bagi teman-teman perhatikan di sini ada divergent ya. Di sini ada divergent yang kemungkinan besar dia akan potensi, teman-teman, masih berpotensi up, dan kebetulan dia masuk area demand level kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba entry, teman-teman ini merupakan area yang menarik gitu. Itu yang paling penting. Karena secara risk to reward ratio saham ini bisa kita ukur, teman-teman. Nah, kita buat seperti ini. Stop loss sendiri cukup di bawah 73, kita katakan 74. Jadi stop loss sendiri 5%. Jadi teman-teman perhatikan area stop loss-nya. Dan TP-nya teman-teman lihat setidaknya ada di level harga 99 sebesar 28%. Itu untuk swing jangka panjangnya ya, atau mediumnya. Jadi teman-teman perhatikan aja untuk saham Friend gitu. Oke, jadi perhatikan aja area stop loss-nya di bawah 74, teman-teman. Kita lihat sebentar, nih kita sesuaikan dulu. Ya, nah seperti ini deh. Oke, selanjutnya kita lihat saham INDR. Saham INDR, kita lihat. Untuk INDR juga secara tren, teman-teman perhatikan di sini sudah terlihat jelas secara majority trennya dia sudah masuk dalam fase distribusi atau tren bearish-nya. Jadi belum ada sebuah momentum yang bisa kita dapatkan untuk entry. Jadi belum ada alasan kita juga untuk entry di saham INDR nih. Jadi teman-teman perhatikan juga di sini ada sebuah gap breakaway yang telah dia tinggalkan. Kemungkinan besar dia akan masuk area gap-nya ini. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry, setidaknya entry aja di 6250 itu merupakan jauh lebih bijak ya bagi teman-teman yang ingin entry gitu. Jadi stop loss-nya sendiri juga bisa kita ukur nih. Kita lihat dulu. Sebenarnya demand-nya nih agak besar range-nya. Kita coba tarik ada berapa persen, cukup gede. Jadi perhatikan aja teman-teman gunakan metodenya gini, teman-teman antri di 6250 ya kan. Nah, stop loss-nya sendiri cukup di bawah 620. Kalau seandainya harga rupanya breakdown ke bawah, menutup gap ini ke bawah, ya udah teman-teman wajib cut loss dulu sahamnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, di harga sekarang belum ada momentum yang tepat. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, perhatikan area gap up atau gap up breakaway yang telah dia tinggalkan sebelumnya di level harga 6225 gitu. Itu untuk INDR ya. Selanjutnya Indi juga masih menarik teman-teman. Jadi belum ada juga uh, penyesuaian untuk menganalisanya karena dia telah memasuki area yang telah kita forecast, yaitu area di level kita. Jadi perhatikan aja untuk stop loss sendiri cukup di bawah 3050 nih. Jadi kita ukur kalau teman-teman sudah enter di situ sangat low risk, hanya sebesar 3%. Jadi kembali saya katakan, misalnya risknya secara presentasi kecil ya, ukur dengan nominal yang teman-teman entry. Misalnya teman-teman ingin stabil masuk 10 juta, ya kan, berarti stop loss teman-teman hanya 300.000. Ya, itu sangat menarik, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang entry indi, forecasting kita masih sama dengan sebelumnya, belum ada perubahan. Perhatikan aja stop loss-nya cukup di bawah 3050. Kalau seandainya harga break di bawah 3050, cut loss aja dulu sahamnya, nanti kita akan buy back lagi di bawah gitu, oke? Itu untuk INDY. Selanjutnya MTEK. Kita lihat dulu MTEK. MTEK sebenarnya teman-teman perhatikan secara majority trendnya ya. Kita lihat di sini dia terlihat jelas secara majornya itu dia sideways, teman-teman. Dia belum membuat sebuah gerakan yang sangat signifikan. Jadi dia di sini up, dia bullish, namun di sini dimulai dari tanggal kita lihat dulu.
Nah, setelah dari sini, teman-teman, dia tidak membuat new high baru di sini. Dia dari Januari 2021 dia masih di area-area ini aja, dia masih berada dalam fase yang sideways secara majority trendnya. Namun kita akan melihat secara secondary trendnya. Di sini kita lihat secara secondary trendnya. Memang dia sedang berada di area support, teman-teman. Teman-teman perhatikan dia sedang berada di area-area support. Kita lihat seperti ini. Nah, oke, dia sedang memang berada di area-area supportnya. Tapi di sini dia seperti tidak ada demand yang benar-benar signifikan mulai masuk ke market ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin spekulasi ya masih sah-sah aja. Bagi teman-teman yang ingin spekulasi sah-sah aja, tapi ingat ketika harga break di bawah low yang terakhir dia buat ini ya wajib cut loss dulu sahamnya, teman-teman. Saya sarankan seperti itu. Tidak ada salahnya ketika teman-teman enter di sini. Tidak ada salahnya. Kenapa? Ya dia berada di area support. Jadi spekulasi buy yang teman-teman lakukan ketika dia berada di area support itu bukan menjadi suatu hal yang salah. Tapi ketika harga break di bawah support, teman-teman nggak cut loss, itu baru yang menjadi suatu hal yang salah, teman-teman. Jadi perhatikan aja, teman-teman entry di area support itu bagus dan bijak, tapi perhatikan ketika dia benar-benar break area support, ya baru teman-teman wajib cut loss. Tapi kita perhatikan di sini seperti ada pola ya. Kalau kita perhatikan di sini seperti ada pola uh, inverted head and shoulder seperti kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kemungkinan besar sih seperti itu. Cuman kita lihat kompleksnya seperti apa. Ini left shoulder-nya dia telah jadi, ini head. Jadi kita tinggal tunggu apakah benar dia akan membuat right shoulder-nya gitu. Dan kalau kita coba tarik channel trendline secara secondary-nya ini, secara minornya juga. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia masih berada di area channel trendline-nya ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, memang sih sebenarnya amannya itu tunggu dia benar-benar mampu bermain di atas ini, di atas height-nya ini, teman-teman. Nah, ketika dia mampu bermain di atas height-nya ini, di atas 1690 ini, itu cukup menarik. Kenapa? Karena tandanya demand-nya itu sudah mulai kembali ke market saham MTech ini. Jadi yang kita butuhkan adalah sebenarnya sebuah konfirmasi. Ya, anggap kita nggak inginkan terlalu jauh dia break area ini. Break channel trend line-nya aja itu cukup menarik, teman-teman perhatikan. Jadi perhatikan aja untuk MTech ke depannya bagi teman-teman yang ingin entry ya kita tunggu informasi tambahan melalui structure marketnya terbentuk lagi, teman-teman gitu. Jadi kita lihat structure marketnya kebentuk seperti apa. Kalau seandainya dia mampu bermain di atas 1690 sih itu jauh lebih bagus untuk teman-teman entry karena secara safety itu jauh lebih konservatif gitu karena tandanya demand itu udah mulai masuk ke market dan sudah mulai coba mengakumulasi saham MTech ini gitu. Oke, jadi untuk MTech teman-teman perhatikan aja bagi teman-teman yang sudah entry di area supportnya, perhatikan level stop loss-nya cukup di bawah swing-nya ini. Bagi teman-teman yang belum entry, menunggu konfirmasi, tunggu seperti head and shoulders-nya jadi juga boleh. Kalau seandainya dia break channel trend lainnya boleh. Kalau seandainya break di atas 1690 itu jauh lebih baik gitu, oke? Itu untuk MTech. Selanjutnya kita lihat saham MDKA. Nah, MDKA sebenarnya kita sudah pernah forecast sahamnya. Sebentar kita lihat dulu untuk MDKA ya. Nah, untuk MDKA di sini kita sudah forecast ini merupakan area demand levelnya di 3.510 namun hanya satu T aja dia nggak sampai menyentuh area demand level kita dan sekarang dia coba build ke atas. Jadi kita sekarang tugasnya itu menunggu, teman-teman. Kita menunggu karena apa? Memang di sini yang menarik dia kita ambil momentum di sini dia membuat bottom 1, bottom 2 begitu kan. Ini naik line-nya dan ini secara secondary trend. Oke, secara majority kita bicara majority dia bullish, teman-teman. Oke, dia majority secara bullish dan kita membaca secara secondary karena kalau teman mempelajari technical analysis apalagi dengan Dow teori, ada namanya 3 gerakan, gerakan majority, gerakan secondary dan juga gerakan yang minor gitu. Jadi di sini kita melihat secara secondary-nya dia berada tren yang bearish, secara secondary ingat majority dia bullish, tapi secondary dia sedang berada dalam fase bearish. Nah, sekarang kita lihat di dalam secondary-nya ini, dia sedang seperti membuat pola double bottom, namun dia nggak sampai di sini. Oke, selesai kita lihat di sini, kita lihat secara minor trend-nya kembali. Kita turunkan lagi analisanya secara minor trend-nya, kita lihat di sini. Teman-teman perhatikan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita tarik minor trend-nya seperti ini. Ntar kita lihat. Nah, kita buat seperti ini. Nah,
Bagi teman-teman yang ingin entry di saham MDKA sendiri, bisa teman-teman gunakan dengan metode buy on breakout. Saya melihatnya seperti itu bagi teman-teman yang ingin entry gitu. Karena ketika dia break berarti dia membuat suatu new high. Oke, ketika dia break dia membuat suatu new high dan juga dia telah break area channel trend lainnya. Jadi cukup menarik apabila dia di perdagangan besok break seperti ini, teman-teman. Nah, ketika dia break ya teman-teman bisa coba buy on breakout saham MDKA ini karena saham ini cukup menarik teman-teman perhatikan secara minor trennya gitu. Jadi kita lihat di sini kemungkinan besar dia bisa kejar 4.100 gitu, oke? Itu untuk MDKA ya. Teman-teman boleh perhatikan channel trend line-nya yang telah kita buat. Nanti saya akan siarkan di grup WhatsApp. Bagi teman-teman yang menanyakan MDKA boleh ingatkan saya nanti di grup WhatsApp, nanti saya akan share gambarnya. Selanjutnya SCMA. Nah, SCMA sendiri kita juga sudah forecast, kita sudah pernah rekomendasikan sahamnya dari bawah, teman-teman. Kita sudah pernah rekomendasi dan sekarang dia sudah running. Teman-teman perhatikan kita sudah running kurang lebih hampir 9%. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ingin entry sih sebenarnya cukup riskan ya karena dia sedang berada di area resistance levelnya itu di 230. Saya sarankan sih bagi teman-teman yang ingin entry lebih baik menunggu dia benar-benar mampu break di atas 230 itu jauh lebih bagus karena kalau seandainya dia break area supply level kita atau resistance levelnya, kemungkinan besar dia akan kejar level 270 dan teman-teman juga harus ketahui bahwasanya SCMA ini saham yang selalu up ya ketika window dressing. Jadi kita lihat bagi teman-teman yang sudah punya harga di area bottoming ini, selamat teman-teman bisa hold sahamnya sampai eh, setidaknya kena 270. Karena di sini kalau dia break teman-teman, berarti dia akan membuat new high baru. Kita bacanya itu dari sini, kita bacanya seperti ini, dia break, ya kan, dia retest baru dia up. Kemungkinan besar bisa seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang SCMA, teman-teman bisa hold sahamnya gitu. Nah, selanjutnya kita lihat saham RMKE. Untuk RMKE, teman-teman perhatikan di sini kita lihat daily time frame-nya dulu. Sebentar. Nah, ini udah sangat terlihat jelas bahwasannya saham ini sedang berada dalam fase strong bullish, teman-teman. Kalau kita tarik channel trendline seperti ini, dia sedang berada kemiringan yang sangat bagus. Dia naik dengan konsisten dan di sini kita lihat di perdagangan hari ini dia ditutup menguat plus 5,50%. Jadi teman-teman perhatikan kita lihat untuk secara time frame yang lebih kecil, teman-teman perhatikan kita lihat H4, teman-teman sudah temukan bahwa saham ini sedang berada di dalam fase yang benar-benar uptrend. Nah, di sini kita lihat memang ada demand level, jadi kita nggak bisa harapkan dia masuk ke sini. Kita coba lihat mengikut trennya, teman-teman. Kita coba mengikut trennya dan di sini kita lihat dia break juga dari minor channel trend lainnya di sini dan cukup menarik teman-teman perhatikan di sini dia ada potensi up gitu. Ada potensi dia up. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry sebenarnya sih ini udah cukup riskan karena harga sudah running di luar. Tapi bagi teman-teman yang ingin spekulasi ya teman-teman bisa lakukan aja. Ingat judulnya spekulasi ya. Kita buat stop loss-nya cukup di bawah candle yang ini, teman-teman. Cukup di bawah candle yang ini. Jadi stop loss-nya sendiri kita buat di bawah 1035 bagi teman-teman yang ingin coba spekulasi di saham RMK ini. Bagi teman-teman yang sudah punya barangnya ya hold aja karena secara structure market juga di sini kita lihat secara minor dia ada potensi up, teman-teman. Ada potensi up. Ya setidaknya dia kejar high-nya kurang lebih 1.200 lah kita katakan. Tapi setidaknya sih saya lihat dia akan kejar di titiknya ini gitu. Di sekitar 1145. Masih menarik untuk teman-teman perhatikan di saham RMK ini karena secara majority-nya dia up dan di sini ada potensi dia akan kejar 1145 gitu. Oke, itu untuk RMKI. Selanjutnya kita lihat saham Koal, teman-teman. Untuk saham Koal sendiri sebenarnya secara tren itu sahamnya sedang berada dalam fase strong bearish ya, teman-teman, atau sedang berada dalam fase distribusinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Koal ini sendiri, saya nggak harapkan teman-teman entry karena di sini kita lihat ada sebuah pondasi di sini sebenarnya, teman-teman. Tapi teman-teman perhatikan di sini dia telah break, teman-teman. Jadi kemungkinan besar dia akan terus mengalami penurunan. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, saya sarankan sih nggak usah spekulasi di saham yang seperti ini, gitu. Karena sangat beresiko. Mending kita tunggu informasinya, struktur barunya kebentuk seperti apa, baru teman-teman entry.
bagi teman-teman yang sudah punya barang yang nggak rela cut loss, ya jangan coba average down dulu. Karena sangat beresiko bagi teman-teman yang ingin coba average down dengan kondisi yang sekarang gitu. Jadi tunggu aja sampai benar ada sebuah ciri-ciri dia coba transisi dari tren bearish ke tren bullish. Ketika dia ada sebuah tendensi, baru di situ kita coba average down atau coba entry di saham call ini. Dengan posisi yang sekarang saya nggak sarankan teman-teman entry. Selanjutnya saham agro. Nah, agro ini salah satu saham yang pernah kita rekomendasikan di hari Minggu kemarin. Jadi sekarang harga sudah up, teman-teman. Dia telah membuat new high atau higher high karena dia telah break dari area ini. Jadi cukup menarik kalau teman-teman perhatikan, kita lihat dulu dari daily time frame. Nah, ini ada area resistannya, teman-teman. Teman-teman perhatikan dia retest, dia drop, sekarang dia telah break area resistannya ini dan itu cukup bagus untuk agro. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya ini bukan menjadi area base entry kita lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya area base entry ini bukan menjadi area base entry kita, tapi bagi teman-teman yang ingin coba spekulasi, kembali ke teman-teman, apakah teman-teman berani mengambil risiko atau enggak? Karena kita lihat di sini dia telah break area resistannya yang dimana itu merupakan menjadi area supportnya, dan di sini kita perhatikan volumenya terus sangat bagus, teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya di open market besok teman-teman ingin entry, perhatikan resikonya aja, teman-teman. Kita lihat dari time frame, kita turunkan time frame-nya dulu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, sebenarnya sih kita berharap nunggu swing-nya. Kalau teman-teman ingin konservatif, misalnya gini, dia rally, membuat swing, dia rally, membuat swing, baru di sini teman-teman rally nanti, gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba lebih agresif, ya bisa-bisa aja. Yang penting stop loss-nya cukup di bawah 615. Teman-teman bisa coba nih. Jadi kalau seandainya besok dia coba nge-spike ke bawah dulu, ya itu bisa cukup menarik teman-teman pertimbangkan, dan stop loss-nya sendiri cukup di bawah 615. Kalau seandainya harga close di bawah 615, ya teman-teman wajib cut loss dulu gitu, karena kita tunggu swing low-nya terbentuk. Jadi bagi teman-teman yang konservatif, ya teman-teman bisa nunggu swing-nya terbentuk. Bagi teman-teman yang agresif, ya perhatikan resikonya dan lihat memang dia telah break area resisten, dan itu cukup menarik untuk pergerakan agro ke depannya gitu. Kalau saya pribadi sih mending tunggu dia retest ke area resisten become supportnya, teman-teman. Ketika dia resistennya dia uji, dia bertahan, baru teman-teman boleh entry gitu. Oke, itu untuk agro, dan mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk teman-teman, dan bahkan bisa menjadi suatu insight bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas. Teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.